guru yang bisa hadir mengikuti kegiatan ini. Waktu mungkin ada beberapa yang sudah ikut sosialisasi ini kemarin dengan SMPT kemarin di sini juga ya. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa terus menambah wawasan tentang protokol kesehatan. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Puskesmas Karwilir, terutama ibu yang hadir pada kesempatan ini bisa berbagi bersama guru-guru di SDK Arayan. Mungkin ini sedikit pengantar dari kami. Sekali lagi mohon maaf mungkin dalam penyambutan yang pelayanan tidak maksimal, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mencari wawasan tentang kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan dari orang-orang yang tentunya berkompeten dalam bidang kesehatan. Baik, mungkin itu saya selaku kepala sekolah sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada dari pihak Puskesmas untuk mengambil alih penuh seperti itu. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Arayan, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDIT Arayan, dan yang kami hormati pula teman-teman Puskesmas Kadau. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kata sambutannya. Permohonan maaf juga Pak dari Kepala Puskesmas kami yang pada hari ini tidak dapat hadir dikarenakan ada kegiatan di Dinas Kesehatan. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, kami dari Puskesmas Kadau datang bertiga. Saya sendiri, nama saya Panci Katrina, yang di samping saya Mbak Pipi, dan di sebelahnya lagi Ibu Dr. Gigi Ister. Kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak, Ibu atas waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada kami. Adapun kegiatan kita pada hari ini yaitu sosialisasi mengenai COVID-19 dan sosialisasi protokol kesehatan yang dilakukan di sekolah menjelang tatap muka. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama yaitu mengenai COVID-19. Mungkin sudah sering kita dengar, tapi tidak salah dan alangkah baiknya kita dengar lagi ya Pak ya, biar kita semakin tahu. Untuk kepada Mbak Pipi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi COVID. Di depan ini ada update data COVID menurut data WHO untuk dunia. Pada tanggal 12 itu jumlah kasusnya ada 37.000. Kemudian per tanggal 13 ada 38.000. Jadi ini ada nampak ya Bu ya, Pak, ada penambahan sekitar 280.412 kasus. Kemudian angka kematiannya juga menambah, itu ada penambahan 4.319 jiwa. Kemudian angka sembuhnya juga meningkat, ada penambahan 216.735 jiwa. Ini untuk data WHO, untuk data yang di dunia.
Ini untuk data yang di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI per tanggal 13 Oktober 2020. Kasus yang terkonfirmasi COVID itu ada 340.622 dengan penambahan kasus satu hari kemarin ada 3.906. Kemudian untuk yang meninggal sudah 12.027 dengan peningkatan kasus 92. Kemudian untuk yang sembuh ada 263.296 dengan penambahan 4.777. Ini untuk data kita yang di Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang lagi gencar-gencarnya untuk diadakan swab massal dan gratis. Jadi sekarang kemarin kita Sekadau, Sanggau, kemudian daerah Kayong itu statusnya masih hijau. Karena ini sudah gencar-gencarnya dilakukan swab gratis, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan kasus. Semula hijau, terus tiba-tiba menjadi naik dari hijau menjadi ada yang menjadi kuning, ada yang menjadi orange. Ini untuk datanya. 4 kabupaten itu Sanggau, Kapuas Hulu, Ketapang, Sambas itu masih resiko rendah. Kemudian untuk Bengkayang, Sekadau, Melawi, Kota Singkawang, Sintang, Kuburaya, Landak, Mempawah, Pontianak dan Kayong Utara ini statusnya orange, yaitu sedang. Ini untuk kabupaten kita sendiri, Sekadau. Itu ada 5 yang terkonfirmasi per tanggal 11 Oktober kemarin, yaitu 4 untuk Kecamatan Sekadau Hilir dan 1 di Kecamatan Belitang. Ini sedikit penjelasan tentang apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona baru. Virusnya ini mirip dengan keluarga virus yang menyebabkan SARS dan sejumlah influenza biasa. Kemudian cara penularannya, yang pertama itu melalui droplet atau percikan ketika seseorang itu mengalami batuk atau bersin. Kemudian kontak erat seperti cium tangan, jabat tangan, berpelukan atau cipika-cipiki. Kemudian menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, karena virus corona ini dapat bertahan pada permukaan benda mati selama berjam-jam hingga ada yang berhari-hari. Oke, ini tanda gejalanya. Ada batuk pilek, kemudian demam, letih dan lesu, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, dan dapat menyebabkan pneumonia, yaitu infeksi dan peradangan pada paru-paru. Oke, ini tanda gejalanya untuk pasien-pasien dengan yang sudah terkonfirmasi COVID-19. Ada pasien yang sudah terkonfirmasi tetapi tidak menimbulkan gejala sama sekali. Dia tidak menunjukkan gejala, dia seperti orang biasa, tetapi bisa jadi dia sudah ada COVID, ada virus COVID di dalamnya. Yang pertama itu tidak menunjukkan gejalanya, kemudian ada yang sakit ringan, ada demam, batuk, pilek. Saya biasa seperti habis kena hujan nih, mungkin batuk pilek biasa, itu ada yang seperti itu. Kemudian yang sedang ini ada tanda-tanda seperti demam, batuk, sesak napasnya, kemudian ada pneumonia, yaitu infeksi atau peradangan pada paru-parunya. Kalau untuk yang sakit beratnya, yang sudah menunjukkan gejala lebih, dia ada penurunan kadar oksigen. Kadar oksigennya turun di bawah 90% dalam darahnya. Kemudian kalau pada anak-anak itu ada peningkatan, dia mengalami sesak, peningkatan frekuensi pernapasannya. Kalau pada bayi itu ada tergantung umurnya. Kemudian kalau sudah kritis, dia bisa mengalami gagal napas, gagal jantung. Kemudian gejala itu dapat memperburuk dalam 1 minggu.
gejala yang baru, yaitu happy hypoxia. Happy hypoxia ini termasuk berbahaya karena orang-orang dengan terkonfirmasi COVID yang tidak menunjukkan gejala sama sekali itu yang berbahaya. Bisa jadi ketika dia aktivitas biasa atau ngobrol biasa gini, tiba-tiba pingsan. Dia terkonfirmasi nih, tiba-tiba pingsan, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Ternyata kadar oksigen dalam darahnya menurun di bawah 90%. Itu yang berbahaya karena kadar oksigen yang normal dalam darah itu sekitar 96 sampai 98%. Penurunan kadar oksigen di dalam darah tanpa ada keluhan pernapasan. Dia tidak sesak, dia tidak ada batuk, tidak ada rasa apa-apa, tiba-tiba pingsan, dilarikan ke rumah sakit, ternyata kadar oksigennya turun. Penyebab hypoxia pada pasien yang terkonfirmasi COVID itu penyebabnya paru-parunya gagal mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian aliran darah yang masuk ke paru-parunya berkurang sehingga kadar oksigennya berkurang. Kemudian darah menggumpal sehingga menyumbat pembuluh darah. Alveoli paru-paru tidak mampu mengikat oksigen ke dalam darah. Kemudian kemampuan kerja paru-parunya berkurang, tetapi beban kerjanya bertambah. Kemudian perburuk gejala klinis lain terjadi cepat dan drastis. Dari 5 pasien yang terkonfirmasi COVID-19, ada 1 nih yang mengalami keluhan sesak napas. Sedangkan yang 4-nya ini sering tiba-tiba datang ke rumah sakit dengan keluhan pingsan. Tetapi setelah dicek ternyata kadar oksigen di dalam darah itu menurun di bawah 90%. Kemudian apa yang harus dilakukan pada pasien-pasien dengan yang sudah terkonfirmasi COVID-19 tanpa ada gejala? Sebaiknya tetap berhati-hati. Keluhan sesak bukan parameter utama pada diagnosa COVID. Kemudian gunakan pulse oximeter yang dijual bebas untuk cek kadar oksigen tubuh. Jika pada saat mengecek itu kemudian kadar oksigennya kurang dari 90%, segera hubungi petugas kesehatan terkait. Ini cara mencegah penularan. Yang pertama, cuci tangan setidaknya 20 detik. Kemudian gunakan masker yang menutup hidung dan mulut. Kemudian mencuci tangan dengan hand sanitizer berbasis alkohol. Kemudian hindari kerumunan, hindari berkumpul di tempat-tempat umum. Kemudian memasak dan memanaskan makanan secara menyeluruh. Hindari bersentuhan dengan binatang secara langsung. Kemudian hindari memegang dan berbagi barang. Setelah itu hindari bersentuhan dengan orang lain. Hindari melakukan perjalanan, dan ketika ada gejala segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Ini nanti ada demo tentang cara cuci tangan. Jangan lupa untuk memakai masker. Ini berdasarkan data Kementerian Kesehatan. Ada efektivitas pada jenis-jenis masker. Yang pertama itu untuk masker kain dengan bahan 3 lapis. Itu efektivitasnya 50 sampai dengan 70%. Tetapi masker kain itu hanya maksimal dipakai selama 4 jam. Setelah 4 jam diganti dengan masker yang baru. Kalau belum sampai 4 jam ternyata maskernya sudah basah, sudah tidak enak, segera diganti. Kemudian masker N95 itu 95 sampai dengan 100%. Masker FFP2-nya ini 80 sampai dengan 95%. Masker bedah seperti ini 80 sampai dengan 95%. Dan masker scuba itu sangat-sangat tidak disarankan karena dia efektivitasnya 0 sampai dengan 5%. Karena masker scuba itu hanya terdiri dari 1 lapis kain. Kemudian ketika baru memang dia terasa rapat, tapi kalau semakin sering dia akan melonggar. Ketika kita bersin atau batuk, itu percikannya menjadi memecah, bisa keluar, memecah dan semakin kecil. Begitu juga ketika dari luar dia bisa masuk ke dalam.
Jadi sangat disarankan untuk tidak memakai masker yang scuba. Oke, kemudian tips untuk membuang masker. Membuang masker yang sekali pakai, yaitu masker bedah. Pertama, buka dari talinya, pegang talinya. Tidak boleh pegang depan, pegang talinya, bisa dari belakang, bisa dari samping. Setelah itu dilipat, kemudian semprot dengan desinfektan atau menggunakan pemutih yang sudah dicairkan 1/9. Setelah itu dirusak, gunting talinya, gunting bagian maskernya. Itu fungsinya apa? Ketika kita membuang di tempat sampah, barang itu tidak diambil orang, kita tidak tahu. Bisa jadi, oh ini ada masker masih bagus nih, diambil, dicuci, dijual lagi. Kita tidak tahu. Itu tidak boleh. Setelah digunting dan dirusak, masukkan plastik, buang pada tempat sampah, kemudian jangan lupa untuk cuci tangan. Kalau untuk masker kain, bisa dicuci, direndam pakai pemutih dulu, pembersih pemutih itu tadi, desinfektan, kemudian dicuci, dijemur, sebelum digunakan disetrika terlebih dahulu. Ini pencegahan setelah kita berpergian, setelah kita aktivitas di luar, ketika kembali ke rumah, yang harus dilakukan itu buka alas kaki kita di luar rumah. Jangan membawa alas kaki di dalam ya. Buka dulu alas kakinya di luar rumah, kemudian alas kaki itu disemprot dengan desinfektan tersebut. Setelah itu kalau dalam tas kita atau kita membawa tisu atau kertas-kertas dari luar yang tidak terpakai, sebagian langsung dibuang. Setelah itu cuci tangan, kemudian lepas semua pakaian yang kita pakai dari luar tersebut. Setelah itu mandi, barulah kita bercengkrama dengan keluarga di rumah. Jika dari luar langsung bercengkrama, kita tidak tahu. Bisa jadi di baju kita itu ada sesuatu yang menempel, karena virus ini tidak terlihat. Jadi kita sama-sama menjaga kondisi keluarga yang ada di rumah. Oke, sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya protokol kesehatan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ister. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Arayan, yang saya hormati Bapak serta Ibu guru maupun staf di SDIT Arayan, serta teman-teman dari Puskesmas Kadau yang saya cintai. Di sini tadi sudah disampaikan tentang COVID-19 beserta perkembangannya. Yang sebelumnya mungkin beberapa Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan waktu sosialisasi di SMIT. Dan begitu juga dengan protokol kesehatan ini juga sudah disampaikan pada saat di SMIT. Mudah-mudahan bisa yang kemarin sudah bisa disampaikan kepada siswanya. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di SDIT, akan saya sampaikan tentang protokol kesehatan dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di sekolah. Ini saya ambil dari panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang sudah ditandatangani oleh 4 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Di sini ada tentang protokol kesehatan sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Sebelumnya ada masa transisi dan masa new normal.
kita sekarang masuk di mana, gitu ya. Berdasarkan peraturan Bupati nomor 45 tahun 2020 juga sudah disampaikan dan di dalamnya ada tertera tentang protokol kesehatan beserta sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan di situ. Protokol kesehatan di situ minimal ada 3, yaitu 3M. 3M bukan penanganan demam berdarah, menutup, mengubur, dan menguras. Tapi 3M di sini adalah menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di sini ada sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Apa saja yang harus dilakukan pada saat nantinya sudah ditetapkan dari Dinas Pendidikan. Kita mengikuti Dinas Pendidikan Kabupaten ya Pak ya? Ya. Dinas Pendidikan Kabupaten bahwa sekolah sudah mulai melaksanakan tatap muka. Jadi sebelum pembelajaran, pertama yang dilakukan adalah melakukan disinfeksi sarana, prasarana, dan lingkungan satuan pendidikan. Di sini tidak hanya disinfeksi lantai, dinding, meja, kursi, pintu, tapi jangan lupa untuk tempat-tempat atau benda-benda yang sering disentuh oleh banyak orang, seperti pegangan pintu, saklar, tombol-tombol kipas angin ataupun remote yang kalau misalkan ada untuk hidupkan televisi atau apapun, itu harus dilakukan disinfeksi. Disinfeksi di sini bisa menggunakan cairan Baiklin dengan komposisinya 1:9. Jadi misalkan 1 liter Baiklin bisa dicampur dengan air 9 liter, atau misalkan menggunakan ember atau ciduk, bisa satu ciduk Baiklin 9 ciduk air gitu. Pokoknya 1:9. Kemudian selanjutnya adalah memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas cuci tangan, dan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Diharapkan nanti di setiap kelas atau di depan kelas nantinya akan dibuatkan sarana cuci tangan, atau menyiapkan hand sanitizer. Gitu. Untuk sarana cuci tangan bisa diinovasi dari sekolah masing-masing, bisa menggunakan wastafel ataupun menggunakan peralon yang panjang dihubungkan di satu tower bisa. Kemudian untuk kerannya sebaiknya nanti dipilih keran yang ada gagangnya, tidak yang sistem putar. Nah, karena di sini nanti untuk memutar, untuk menghidupkan air ataupun menutup kerannya tadi, tidak lagi menggunakan tangan, tapi menggunakan siku. Gitu. Jadi menggunakan siku pada saat membuka dan menutup kerannya pada saat menutup airnya. Selanjutnya memastikan ketersediaan masker dan atau masker tembus pandang cadangan. Nah ini diharapkan sekolah juga bisa menyiapkan masker ataupun masker tembus pandang tadi apabila ada siswa ataupun seluruh warga satuan pendidikan di SDIT ini apabila maskernya digunakan sudah lebih dari 4 jam misalkan. Kedua, maskernya kotor ataupun basah ataupun lembab gitu. Ataupun ada siswa yang kelupaan membawa masker, tapi diharapkan nanti sudah di depan gerbang itu dipastikan bahwasanya siapapun yang masuk ke sekolah ini diharapkan harus memakai masker ya. Kemudian untuk guru pada saat mengajar nanti kan kesulitan kalau misalkan menggunakan masker, siswanya banyak, kadang mau ribut juga. Untuk mengeluarkan suara itu kalau menggunakan masker enak kalau misalkan ada mic ya. Kalau tidak menggunakan mic kan agak perlu suara yang lebih kencang, bisa menggunakan face shield. Nah itu untuk sementara pada saat mengajar bisa menggunakan face shield. Nah pada saat sudah selesai mengajar kembali lagi menggunakan masker. Kemudian memastikan termogan atau pengukur suhu tubuh yang tembak berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik di sini karena energinya kan menggunakan baterai. Nah dipastikan baterainya benar-benar baru atau bukan baru, maksudnya dalam kondisi yang tidak low gitu. Kemudian melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan baik suhu tubuh,
Kemudian menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak napas. Kemudian setelah pembelajaran, tahap pertama melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan satuan pendidikan. Jadi disinfeksi di sini dilakukan sebelum dan setelah dilakukan proses belajar mengajar. Kemudian memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan. Kemudian memeriksa ketersediaan sisa masker dan atau masker tembus pandang cadangan, memastikan termogan atau pengukur suhu tubuh tembak berfungsi dengan baik. Karena tadi kalau misalkan dia baterainya low, dia hasilnya tidak akurat. Bisa jadi yang harusnya tadi normal 36 derajat, bisa jadi 38 atau 39 derajat. Kemudian melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan terkait. Untuk pelaksanaan protokol kesehatan bagi warga sekolah tidak hanya di sekolah saja, tapi dimulai dari sebelum berangkat ke sekolah sampai nanti pulang sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah dipastikan konsumsi gizi seimbang, ya, harus sarapan, siswanya harus sarapan supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian kondisinya dalam keadaan sehat, tidak demam, batuk, pilek, sesak napas ataupun sakit tenggorokan. Dan memastikan menggunakan masker, membawa makanan beserta alat makan dan air sesuai dengan kebutuhan, serta membawa perlengkapan pribadi. Perlengkapan pribadi di sini tidak hanya alat tulis pribadi, kemudian misalkan ada alat musik, alat musik tiup, misalkan dibawa ada pelajaran kesenian atau apa, bisa dibawa sendiri. Kemudian alat olahraga maupun alat ibadah sendiri. Selama perjalanan tetap menggunakan masker. Kedua, menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk serta dan bersin. Jadi tangan adalah media untuk penyebaran virus. Kemudian virus itu masuk lewat mana? Melalui T-zone, 3 zona, yaitu mata, hidung, dan mulut. Jadi kenapa harus ditutup menggunakan masker? Untuk menghindari supaya virus tadi tidak masuk ke hidung dan mulut. Tambah lagi kalau menggunakan face shield lebih bagus lagi. Tapi kalau di jalan pakai helm, tambah pakai face shield agak susah, kan seperti itu. Kemudian membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan kendaraan. Tadi yang menerapkan etika batuk dan bersin. Untuk saat ini, bukan saat ini. Selanjutnya, etika batuk dan bersin itu tidak lagi menggunakan tangan bentuknya, tapi menggunakan siku. Baik batuk maupun bersin menggunakan siku. Sebelum masuk gerbang sekolah, nah di sini sekolah juga diharapkan punya aturan untuk melakukan apabila ada pengantar siswa diantar oleh orang tuanya, itu dilakukan di lokasi yang sudah ditentukan. Jadi tidak lagi kalau misalkan sekolah menerapkan aturan pengantar hanya sampai di depan gerbang, tidak boleh lagi masuk ke dalam halaman sekolah. Itu. Jadi pengantaran dilakukan di lokasi yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan seperti mengecek suhu tubuh, kemudian memastikan tidak demam, batuk, pilek, sesak napas maupun sakit tenggorokan. Melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum masuk ke kelas. Kemudian tamu wajib mengikuti protokol kesehatan yang ada di sekolah. Selama kegiatan belajar mengajar, tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Menjaga jarak di sini minimal 1,5 meter sampai 2 meter. Kemudian menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan pribadi. Selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan kepada siswa. Namanya anak-anak ya. Baru diomong sekarang 5 menit, nggak sampai 5 menit, bahkan bisa lupa kayak gitu. Jadi tugas Bapak Ibu guru lebih aktif lagi untuk selalu mengingatkan kepada siswanya untuk menerapkan protokol kesehatan tadi. Selanjutnya, melakukan pengamatan secara visual jika terdapat siswa yang mengalami gangguan kesehatan seperti demam, batuk, pilek, sesak napas maupun sakit tenggorokan.
Selesai kegiatan belajar mengajar, tetap menggunakan masker dan melakukan cuci tangan pakai sabun. Keluar ruangan kelas dengan berbaris dan menjaga jarak. Penjemput melakukan penjemputan di lokasi yang sudah ditentukan dan tetap menjaga jarak. Perjalanan pulang dari satuan pendidikan, tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, menerapkan etika batuk serta bersin. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan kendaraan. Setelah sampai di rumah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Pipi. Pertama, melepaskan alas kaki itu di luar, kemudian membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Rutin melakukan cuci tangan pakai sabun di rumah. Jika mengalami gejala umum seperti demam, batuk pilek, sakit tenggorokan serta sesak napas setelah pulang dari sekolah, segera melapor kepada tim kesehatan sekolah yang nantinya akan dilaporkan kepada tim kepada puskesmas atau rumah sakit atau kemana untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Di perpustakaan dan ruang praktikum, pertama tetap melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan keluar ruangan, meletakkan buku dan alat praktikum di tempat yang sudah disediakan, selalu menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Kita punya kantin, Bapak? Tidak ada ya. Jadi siswa bawa makan dari rumah masing-masing ya. Ini untuk sekolah yang punya kantin. Jadi kantinnya harus menyediakan sarana cuci tangan, jadi tetap cuci tangan sebelum dan setelah makan, selalu menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Dan masker, karena tidak ada kantin, jadi makannya di kelas ya, atau di mana ya? Biasa makan di kelas ya. Ya. Jadi masker hanya boleh dilepas sejenak saat makan dan minum. Jadi kalau misalkan mau makan ataupun minum, sebaiknya maskernya dilepas saja. Tidak ditaruh di bawah ataupun di atas. Biasanya kan tarik aja ke bawah terus makan. Nah, sebaiknya tidak dilakukan karena khawatir remah-remah dari makanan tadi jatuh ke masker tadi. Kemudian memastikan penjaga kantin menggunakan masker, memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik. Di toilet juga tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan setelah menggunakan kamar mandi dan toilet, selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika ada antrian. Biasanya kan siswa kalau misalkan mau ke toilet aja rombongan, tidak mau sendiri, jadi ayo temenin kayak gitu, kadang berdua, kadang bertiga kayak gitu. Jadi kembali lagi guru selalu mengingatkan kepada siswa nanti pada saat mau masuk ke toilet antri, jaga jarak, jangan lupa. Lanjut. Tempat ibadah tetap melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan setelah beribadah, selalu menggunakan masker dan menjaga jarak, menggunakan peralatan ibadah pribadi dan menghindari kebiasaan untuk sementara ini bersentuhan, bersalaman, cium pipi dan cium tangan. Untuk di tangga dan lorong berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang sudah ditentukan. Misalkan ini inovasi dari sekolah ya, ini jalur masuk, ini jalur keluar. Misalkan ini lorongnya cuma satu, ini yang masuk dari tanda panah, ini yang keluar. Dilarang berkerumun di tangga dan lorong. Di lapangan tetap selalu menggunakan masker, menjaga jarak pada saat upacara, olahraga maupun kegiatan pramuka. Ini sekolah yang mempunyai asrama, tetap melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan setelah memasuki asrama, menggunakan masker dan tetap menjaga jarak, membersihkan kamar dan lingkungannya, melakukan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan, bersihkan dan dengan disinfektan pada gagang pintu, tombol, saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh, memastikan sirkulasi udara baik, membersihkan kamar mandi setiap hari, menggunakan barang pribadi, dan tidak saling menginjak. Nah, ini cara penggunaan hand sanitizer yang benar ataupun cara cuci tangan pakai sabun yang benar. Minimal 20 detik, jadi tidak celup selesai ataupun semprot gosok-gosok selesai. Jadi ada caranya untuk penggunaan
hand sanitizer maupun cara cuci tangan yang benar. Ada yang masih ingat berapa langkah cara cuci tangan? Dulu kita ajarkan kepada siswa pada saat TK, pada saat SD, itu juga sudah kita ajarkan kepada siswanya. Kalau misalkan ada yang wali kelas 1 mungkin ada yang mengikuti, TK, ada yang mengikuti, itu kita ajarkan ada 7 langkah. Ada 7 langkah. Tapi saat ini yang diakui oleh WHO untuk pandemi ini 6 langkah saja sudah cukup. Karena yang 1 langkah kok kenapa dihilangkan? Itu dilakukan 7 langkah untuk tenaga kesehatan yang berada di kamar bedah. Jadi apabila mau melakukan operasi itu cuci tangannya sampai 7 langkah. 7 langkah di sini dulu sampai pergelangan. Tapi untuk yang di kamar bedah itu sampai ke siku. Jadi cuci tangannya sampai ke siku. Tidak lagi sampai pergelangan, bahkan sampai ke siku. Itu untuk yang tenaga kesehatan. Lanjut. Ya. Caranya tangan nanti disemprot atau dituang cairan hand sanitizer atau sabun cuci tangan, kemudian diputar diputar di telapak tangan, kemudian ke sela-sela jari, kemudian ke punggung jari kanan dan kiri, kemudian ke buku-buku jarinya, ya, kemudian ke daerah jempol, ya, setelah jempol baru bagian kuku. Nah, bagian kuku. Nanti kita sama-sama praktek ya, Bapak Ibu, bisa ya? Boleh kita sama-sama? Mohon maaf Bapak Ibu dan saudara berdiri. Oke. Ada yang bawa hand sanitizer? Oke, setelah disemprotkan ataupun dituang cairannya, kemudian diputar, kemudian ke sela-sela jari, iya, sela-sela jari, kemudian ke punggung jarinya, masuk ke selanya, iya, kanan dan kiri. Nah, kemudian ke bagian buku-buku jarinya, buku-buku jari. Setelah buku jari, kemudian jempol. Nah, jempol itu bukan ini ya, tapi begini. Ya. Nah, kanan dan kiri. Dibalik kanan dan kiri. Kemudian baru kuku. Kukunya. Kuku di sini diputarnya ke arah jempol. Jempol kanan dan kiri. Suka diulang-ulang kalau bukan ya. Tapi ini apa ya? Oke, dah cukup. Ya, terima kasih Pak. Silakan duduk kembali. Sampai di sini kondisi tangan sudah bersih. Udah diwakili. Kalau nanti menggunakan sabun cuci tangan, streaming apa? Enggak. Streaming. Nanti kan dialirkan di air ya, Orangnya supaya sabunnya hilang. Nah, setelah sabunnya bersih dari tangan, kemudian dilap. Lapnya menggunakan tisu atau lap yang dibawa sendiri dari tidak lap yang digantung di atas peralatan cuci tangan. Dari pakai bersama itu tidak lagi, tapi membawa lap yang dibawa dari rumah ataupun menggunakan tisu. Dan tidak juga dilapkan di baju ataupun dimasukkan ke saku atau di gedung.
Oh, udah. Nanti di sini tidak ada yang standar ya. Tidak ada kata standar, tapi direkomendasikan untuk masker kain 3 lapis. 3 lapis. Kemudian kalau misalkan mau menggunakan masker bedah boleh, masker bedah boleh, itu efektif selama 1 hari. Kalau masker kain tadi walaupun 3 lapis, efektifnya hanya 4 jam saja. Dan tidak direkomendasikan untuk penggunaan masker scuba. Ya, boleh ya, kita tes ya. Oh ya, ada satu masker yang tingkat efektivitasnya sampai 100%, yaitu masker N95, tapi ini digunakan oleh tenaga kesehatan. Ya, boleh? Siapa dulu? Bapak Kepala Sekolah dulu. Wah, ini scuba lagi. Yang sama-sama scuba, satu mingguan. Bisa. Ya, ditiup ya. Kuat. Mati kan? Lagi ya. Anginnya dari apa sih? Tidak. Pelan-pelan. Mati ya. Itu masker scuba karena dia 0 sampai dengan 5%. Jadi semakin sering dipakai dia semakin melar. Ya kan? Enak kan makainya, bernafas biasa aja kan? Pengap. Tapi dia sangat tipis, hanya 1 lapis. Lain dengan masker kain yang 3 lapis. Ada yang masker kain 3 lapis? Ini kan benar bukan. 1 lapis. 3 lapis. Yang 3 lapis yang kayak gimana ya, Kak? Kalau yang itu yang belakang itu dari Mana saja, kainnya tebal lagi. 2 lapis nih. Itu masker motor sama masker touring. Nah, itu. Masih mati ya? Masih mati ya? Berarti masih tipis. Kalau yang belakang boleh. Boleh. Yang dipakai yang belakang itu. Boleh. Satu. Tiup Bang Bu. Tiup, Bang Bu. Iya, dari maskernya itu memang dari depan sepertinya tidak, tapi dari bawahnya sepertinya tidak. Aduh. Tidak boleh. Kak Jija. Langsung swag. Rambut juga. Yang belakang nih ya. Masih agak goyang ya. Kuat betul. Masker Bang Abu tahan badai. Jadi udah ngetes masing-masing ya. Boleh nanti kalau misalkan dites di rumah juga bisa. Seberapa efektif masker yang kita punya di rumah, kayak gitu. Jadi ini untuk proteksi kita. Jadi untuk menjaga diri kita nggak tahu di luaran itu, apalagi dengan penambahan kasus kemarin yang sangat-sangat ya menyedihkan ya. Kami sampai agak sulit tidur karena memikirkan penyebarannya itu sampai berapa jauh dengan jumlah hasil swab positif sebanyak 5 dari itu. Karena tugas kami sebagai tenaga kesehatan ini juga berat. Tidak hanya Bapak Ibu guru yang merasakan kondisi pembelajaran sekarang yang secara daring dan luring sangat ya menurut saya sangat-sangat tidak efektif.
dan kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini berakhir. Nah, dan kita untuk menjaga diri dengan protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, tidak hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat di sekitar kita, untuk siswa yang ada di sekolah ini, mudah-mudahan dalam kondisi yang aman. Jadi menerapkan 3 tadi, minimal 3, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan, selalu mencuci tangan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti akan lanjutkan dengan sesi diskusi, tanya jawab ataupun sharing, boleh. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan bisa kami jawab. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Vivi dan Ibu Dr. Gigi Iter yang sudah memberikan materi pada hari ini. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan ditanyakan, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, silahkan ya Pak. Saya pertanyaannya, saat di rumah bersama keluarga, apakah kita harus memakai masker dan bagaimana menerapkan protokol di rumah? Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Bapak silahkan. Gini Bu, kalau kita sering pakai masker kan, kita ini kan bukan nafas nih ya. Kalau bernapas kan kita mengeluarkan karbon dioksida ya. Nah itu merupakan salah satu racun juga kan katanya ya. Nah otomatis kalau kita sering pakai masker, yang sudah kita keluarkan tadi, nafas yang kita keluarkan, otomatis kita hirup lagi gitu kan. Apakah itu berbahaya enggak gitu kan untuk kita gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita sering mencuci tangan, baik itu pakai sabun maupun pakai cairan alkohol tadi, ada nggak gitu efek samping terhadap tangan kita gitu? Kalau kita sering gitu, apakah ada aturannya berapa jam sekali kita harus cuci tangan dan sebagainya? Nah, baik alkohol maupun itu tadi sabun gitu. Boleh tahu namanya Pak? Dan tadi Bapak siapa Pak? Bapak Supardi. Bapak? Bapak Ridwan. Yang Bapak satu lagi? Arif. Bapak Arif. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Sunardi tadi. Pertanyaannya, penggunaan masker baik untuk kesehatan, apakah terlalu baik atau tidak untuk kesehatan bila lama menggunakannya ya Pak ya? Baik Pak, kita menggunakan masker ini kan tidak setiap hari. Yang pastinya saat kita di luar rumah wajib menggunakan masker. Jadi tidak 24 jam kita menggunakan masker. Kecuali boleh kita menggunakan masker di rumah, kecuali anggota di rumah, misalnya saya, Bapak sedang batuk, Bapak boleh menggunakan masker di rumah.
untuk melindungi orang-orang yang di sekitar Bapak. Gitu ya Pak ya. Itu pertanyaan dari Bapak Sunardi, sudah saya jawab. Yang berikutnya pertanyaan dari Bapak Ridwan. Pada saat di rumah apakah harus menggunakan masker? Ini pertanyaannya kurang lebih tadi ya Pak ya. Jadi kurang lebih ini sudah dijawab juga. Di rumah kita boleh nggak pakai masker, tapi yang menggunakan masker pada orang-orang tertentu, misalnya kalau sedang batuk, kita proteksi untuk keluarga kita yang di rumah. Itu sama pertanyaannya. Kemudian pertanyaan dari Bapak Arif, kalau kita menghirup CO2 tadi apa ya? Dihirup lagi. Pastinya sih kita kan tidak setiap hari juga menggunakan masker tadi kan? Menggunakan masker kan pada saat di luar rumah, di rumah kan enggak. Jadi enggak 24 jam kita pastinya menghirup CO2 tadi. Terus amankah menggunakan hand sanitizer dan cuci tangan? Jadi gini Pak, kita cuci tangan kan nggak setiap 1 jam sekali atau 2 jam sekali kan? Kita cuci tangan pada saat beraktivitas. Kayak gini tadi kan protokol tadi sudah dijelaskan Ibu, bahwa anak-anak pun sekolah datang ke sekolah, ukur suhu tubuh, cuci tangan, sama juga sama kita guru-gurunya nanti. Ukur suhu tubuh, datang, ukur suhu tubuh, cuci tangan, menggunakan sabun tadi, langsung masuk ke sekolah. Bagi yang sehat, kalau nggak sehat disuruh pulang untuk istirahat di rumah. Jadi mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer itu aman Pak. Karena tidak setiap saat kan, kalau hand sanitizer cuman mungkin tangan akan kering. Kalau kita sering-sering menggunakan hand sanitizer itu karena alkohol, jadi pastinya tangan kita akan kering. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahkan? Baiklah, saya akan menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Sante ya, Sante katanya. Jadi penggunaan masker itu sangat baik ya, tidak walau dibilang pengap, iya memang itu. Jadi kita melakukan kebiasaan. Diharapkan di masa sekarang mungkin akan baik akan lebih baik. Jika digunakan seterusnya. Karena lebih baik jika digunakan seterusnya pada saat kita beraktivitas di luar rumah, dan kalau misalnya di dalam rumah dalam kondisi batuk atau pilek tadi. Kemudian diharapkan tidak lagi masker ini jadi kebiasaan, tapi suatu kebutuhan seperti kita makan dan minum. Jadi seandainya kita akan beraktivitas di luar rumah, jadi kalau sudah jadi kebutuhan, bukan lagi kebiasaan ya, tapi sudah merupakan kebutuhan, rasanya seperti ada yang aneh gitu ya pada saat keluar rumah tidak menggunakan masker kayak gitu. Jadi ini untuk proteksi tadi ya, untuk proteksi diri supaya kita tidak terkena virus apapun, tidak hanya virus COVID, tapi virus influenza ataupun virus yang lain tidak sampai terhirup oleh kita. Kemudian
Surabaya. Tanya lebih tahu. Wah, kenapa? Maju aja. Baik Bro, yang ingin saya tanyakan di sini, kita kan sudah tahu ya, untuk di wilayah Skadau itu ada 5 orang ya, kalau nggak salah terkonfirmasi. Kita lihat tanggal rapid testnya itu tanggal berapa ya, kalau tahu ya? Tanggal 29 ya, akhir bulan. Sedangkan ketahui hasilnya baru berapa hari yang lalu kan? Kita tahu selama berapa hari itu sudah berapa banyak yang ditemui oleh yang terkena tadi kan? Gimana cara dari dinas kesehatan untuk menangani hal-hal seperti ini? Nah, itu yang mau kita tanyakan. Karena apa namanya yang jadi masalahnya kan? Kita nggak tahu nih yang kontak dengan yang bersangkutan itu siapa-siapa aja, kita nggak tahu. Nah, mungkin hanya itu yang saya saya ingin bertanya juga Bu, terkait dengan proses pembelajaran tatap muka. Kita mungkin mengetahui terkait dengan masker ini, mengetahui antara kita yang dewasa dengan anak-anak itu kadang berbeda Bu, ketika menggunakan masker. Mungkin kita masih mampu, tapi ketika kita melihat anak-anak, biasanya baru dipakai sebentar itu kayaknya sudah nggak nyaman gitu. Nah, gimana menangani hal itu ketika nanti tatap muka itu berjalan? Ketika di dalam ruangan, apakah anak-anak itu harus digunakan maskernya atau dilepas? Karena kan dengan adanya jarak seperti itu ya. Dari ibu-ibunya udah nggak ditanya lagi ya? Atau masih belum dikeluarkan? Jadi ini udah ada pertanyaan, karena belum ada yang bertanya lagi, langsung kita jawab saja. Tadi pertanyaan dari, maaf Pak, Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Ferry. Oh Ferry, ya. Pertanyaannya, di Skadau sudah ada 5 orang yang terkonfirmasi COVID-19. Sudah berapa banyak juga? Maksudnya di sini bagaimana cara mengatasinya ya Pak ya dari Dinkes untuk menanganinya ya Pak ya. Begini Pak, kemarin memang sudah dilakukan pemeriksaan swab namanya ya Pak ya pada 5 orang yang dinyatakan positif. Kebetulan dari 5 orang ini tiga orang di wilayah Puskesmas Skadau atau wilayah Skadau, dan yang 2 orang itu di luar wilayah kita. Kebetulan mereka ini setelah kita telusur, kita melakukan penyelidikan epidemiologi namanya Pak, sebelum kita melakukan swab. Mereka yang kelima ini berhubungan dengan kafilah dari MTQ. Jadi klausernya atau pencetusnya ini dari MTQ. Ya Pak ya, klasternya dari MTQ. Yang mana mereka tadi ini terkonfirmasi atau berkontak langsung dengan pokoknya ada wakil Bupati Kuburaya yang datang ke sini menghadiri MTQ, bahwasannya di sana dia melakukan swab dari Kuburaya, tapi
disayangkan, dengan sangat disayangkan, hasil belum keluar, dia sudah boleh kemana-mana. Jadi setelah dia pulang dari MTQ, hasil keluar ternyata positif. Sedangkan orang-orang yang di kontak langsung dengan dia itu sudah banyak. Ya, dari situ kita tenaga kesehatan Pak sangat-sangat gimana ya, menyayangkan hal ini. Dan kita juga berusaha keras untuk men-tracing namanya Pak, melakukan tracing ke 5 orang ini, siapa-siapa saja yang kontak dengan mereka-mereka ini. Sudah kita tracing kepada keluarga-keluarganya dan kolega-koleganya. Tapi misalnya nanti mungkin Bapak di sini sudah tahu ya, dengan Ibu udah siapa yang positif sudah tahu. Kalau bagi yang merasa kontak dengan mereka-mereka ini, boleh sekarang kita di Puskesmas Pak sudah ada pemeriksaan serganis yang dilaksanakan setiap hari Rabu di Puskesmas Kadau, gratis tanpa dipungut biaya satupun, dengan syarat membawa fotokopi KK dan KTP. Jadi besar harapan kami Bapak Ibu di sini, sebaiknya kita memproteksi diri kita dan kita lebih baik tahu. Jadi antusias masyarakat tuh makin banyak yang swab tuh berarti makin bagus. Jadi lebih tahu hasilnya, kita tahu dulu. Jadi kita bisa kayak tadi ini kan Bapak ini misalnya yang 5 orang tadi ini kan sudah kemana-mana menyebar, kita nggak tahu lagi. Jadi untuk antisipasi diri kita sendiri, sebaiknya kita melakukan tes swab. Bisa kalau mau, sebaiknya sih mau lah ya, karena kan gratis dan wajib lah kalau bisa. Bisa daftar ke Puskesmas Kadau. Hari ini sudah ada dilakukan, juga kuotanya sudah cukup. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mendaftar, bisa daftar dari sekarang juga bisa. Tapi dilakukannya minggu depan. Mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya akan ditanggapi dengan Ibu. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, itu tadi yang saya bilang, yang saya katakan bahwasanya bismillah sampai nggak bisa tidur tadi. Setelah tanggal 20 setelah hasil itu diketahui tanggal 11 kalau nggak salah itu, 11 malam ya, 11 malam itu langsung pusing. Ya Allah, Herbi, kok ada lagi gitu ya. Dan kemarin sudah bagus-bagus hijau semua, ternyata muncul lagi klaster baru begitu. Jadi sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Catherine tadi, kita dari Puskesmas melakukan tracing. Tracing yang pertama dilakukan kepada keluarga. Nah, dan sudah dilakukan swab ya. Kemarin sudah dilakukan swab kepada keluarga yang terkonfirmasi. Nah, kita di wilayah Sekadau Hilir ada 3 orang, jadi 3 keluarga. Kemudian beserta sudah dicatat juga untuk kolega-kolega yang saat itu kontak dengan beliau tersebut. Dan hari ini ya, hari ini kalau keluarga kemarin, hari ini sudah dilakukan swab. Nah, untuk hasilnya memang agak lama, dari tanggal 29 September ke tanggal 11 Oktober, itu sangat lama. Karena pertama, Kabupaten Sekadau belum punya alat sendiri untuk melakukan pemeriksaan PCR swab test itu. Jadi untuk sampel tersebut masih dikirim ke Pontianak. Jadi di Pontianak tidak hanya menerima sampel dari Sekadau saja, tapi seluruh kabupaten juga kirimnya ke Pontianak. Jadi disitulah kenapa bisa lama hasilnya keluar, karena mengikuti antrian dari itu. Jadi dari tracing tersebut ya, tugas kami melakukan tracing siapa-siapa yang pernah berkontak dengan beliau-beliau yang
yang sudah terkonfirmasi. Dan tadi sudah disebutkan juga tentang kegiatan kami di Puskesmas Gadau, ada swab gratis setiap hari Rabu. Boleh Bapak dan Ibu mendaftar dari sekarang. Itu dilaksanakan hari Rabu jam 10 sampai jam 12 siang saja. Untuk penggunaan masker pada anak-anak yang tidak menggunakan masker, tidak tahan menggunakan masker dalam kelas, apakah boleh dilepas ya? Jadi tadi ada masker yang biasa kita gunakan dan masker tembus pandang atau face shield. Nah, tadi sebelumnya kan boleh menggunakan face shield pada saat proses belajar mengajar karena mengeluarkan suara pada saat belajar, pada saat mengajar, gitu ya. Untuk siswanya, seandainya anak tersebut mampu menggunakan masker, mungkin ada aturan baru lagi tentang pembelajaran berapa jam gitu. Kemungkinan nanti ada peraturan baru lagi mungkin dari dinas pendidikan tentang waktu pembelajaran itu maksimal berapa jam. Kemungkinan akan ada aturan seperti itu. Jadi anak tersebut kalau tidak mampu menggunakan masker yang seperti orang dewasa kenakan, bisa menggunakan face shield. Tapi pada saat nanti sudah keluar ruangan, sebaiknya disarankan menggunakan masker yang biasa. Karena nanti kalau sudah keluar, sudah dijemput pulang, itu kan tidak mungkin menggunakan face shield. Dia akan terbang seperti di jalan, karena menggunakan motor. Kalau pakai kendaraan roda 4 atau 3, mungkin tidak kabur. Jadi begitu Pak, bisa menggunakan masker tembus pandang atau face shield tadi. Ya, boleh. Menanggapi yang tadi, kan anggota keluarga udah di-swab semua ya, apakah ada tindakan dari mungkin pemerintah atau dari dinas untuk seluruh keluarga itu isolasi mandiri atau ditampungkan di suatu tempat atau gimana gitu? Baik Pak, ya sebenarnya bila pasien terkonfirmasi COVID-19, yang pastinya mereka harus diisolasi. Bisa isolasi di rumah maupun di rumah sakit. Bisa juga di rumah yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah kita. Tapi kebetulan kita di Skado ini belum ada seperti di Pontianak Pak punya rumah isolasi sendiri. Kebetulan kita di Pemda Skado punya, belum ada suatu tempat yang ditempatkan untuk isolasi mandiri. Jadi bisa diisolasikan di rumah atau di rumah sakit. Tapi yang terkonfirmasi saat ini, mereka diisolasikan di rumah, isolasi mandiri, dan wajib isolasi mandiri selama 14 hari. Itu prosedurnya ya Bapak ya. Itu yang terkonfirmasi ya. Kalau yang anggota keluarga. Iya, maksudnya di situ yang terkonfirmasi dan anggota keluarga di rumah. Jadi itu harus isolasi di rumah. Ada lagi yang mau tanya Bapak? Sudah ya. Saya akan menambahkan sedikit. Jadi saya ada mendengar wacana dari Pemda kita, ya kan ada tempat tersendiri memang untuk isolasi tersebut ya. Kemarin sudah ditinjau oleh PJ Bupati yang baru, bahwasanya ada tempat isolasi sendiri itu di daerah Selangor sana, di perumahan mana itu, pokoknya perumahan di daerah Selangor sana, tapi dia agak terpencil di tengah hutan gitu. Itu ya. Itu baru ditinjau oleh PJ kemarin, tapi sepertinya sampai saat ini belum ada keputusan, karena mengingat yang pertama tempatnya sangat tidak layak lah kalau menurut kita ya.
kita yang biasa hidup ya bukan mewah, tapi ya seperti inilah kondisinya. Bisa ada kalau masih lancar, maksudnya suasananya tidak seperti hutan kayak gitu ya. Jadi pulang-pulang kayak hutan jadinya. Jadi sampai sekarang belum ada hasilnya seperti apa. Jadi untuk isolasi baik untuk yang terkonfirmasi maupun yang keluarganya, karena sampai saat ini belum ada gejala apapun. Jadi istilahnya orang tanpa gejala terkonfirmasi tanpa gejala apapun, jadi tidak ada kondisi cuma batuk pilek sampai tenggorokan maupun selanjutnya tidak ada sakit orang tersebut, jadi masih diisolasi mandiri di rumah. Begitu. Jadi orang tersebut isolasi selama 14 hari. Begitu. Kita harapkan ada wacana juga dari Pemda kita untuk membeli alat PCR swab test sendiri. Jadi mudah-mudahan di kemudian hari, karena kita tidak tahu COVID-19 ini sampai kapan, kita nggak tahu. Jadi untuk pemeriksaan bisa langsung cepat di sekadau, harapannya seperti itu. Jadi tidak lagi mengirim ke Pontianak ataupun ke tempat yang lain. Jadi kalau seandainya kita harapannya kan punya alat sendiri, jadi pemeriksaannya lebih cepat dan hasilnya diketahui lebih cepat. Sehingga penanganannya juga lebih cepat. Masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada lagi ya? Masih ada? Baiklah, bila sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah dapat hadir pada hari ini. Kami mohon maaf bila ada penyampaian kami yang salah. Semoga yang sudah diberikan pada hari ini dapat berguna bagi kita, bagi keluarga kita, dan orang-orang yang kita kenal. Dari kami cukup sekian, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.